Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, sahabat semuanya, para youtuber dan subscriber dimanapun anda berada. Oke, di pagi hari ini, di hari yang cerah ini teman-teman, saya akan berbagi ilmu sedikit ya kepada teman-teman semua, bagaimana caranya mengoperasikan alat berat jenis ekskavator. Jadi di sini teman-teman, saya tidak akan berbicara panjang lebar, nggak akan bicara banyak ya teman-teman. Kita akan langsung saja dimulai ya teman-teman. Pertama, kalau kita mau mengoperasikan alat berat ekskavator teman-teman, di sini ada ini yang apa, kepalanya warna merah ini fungsinya jika kalau kita sudah mematikan mesin atau sebelum mematikan mesin ya, kita mau berhenti. Nah posisi dia ini harus tertutup seperti ini. Jadi kalau kita mau menggerakkan mesin, dia harus terbuka. Karena kalau dalam posisi tertutup seperti ini, mesin mau diapakan juga dia tidak akan bisa bergerak ya teman-teman. Oke, kita akan naik dulu. Oke teman-teman, bismillah. Dalamnya seperti ini. Oke, kita tutup dulu. Sekarang kita akan menghidupkan, kita akan starter mesin ini teman-teman ya. Nah sebelum kita starter, kita pastikan bahwa yang ini, kunci lock ini dia keadaan tertutup seperti ini teman-teman. Kalau dia terbuka ya seperti ini, dia juga tidak bisa dihidupkan. Oke, kita coba, kita sudah tutup. Sekarang kita mau starter. Ini pertama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan dulu sebentar ya teman-teman. Biasanya kalau kita biarkan begini ada suara sirine kayak gitu ya. Baru kita starter. Tapi ini mungkin lagi error, nggak tahu. Dia udah hidup teman-teman. Ini sekarang sudah menyala. Nah setelah menyala, kalau kita mau gerakin, baru kita buka ini kunci locknya nih. Kita buka begini. Oke, pintunya kita tutup karena AC-nya lagi nyala. Nah sekarang cara menggerakkannya ya, cara menggerakkannya itu ada di handle ini sebelah kanan, handle sebelah kanan sama handle sebelah kiri yang ini. Kemudian ini pedal kaki, pedal tangan ya. Kalau kita ini mau maju mundur, kita bisa pakai kaki kayak gini ya, tinggal kita injak aja ke depan atau ke belakang. Kalau pakai tangan kita tinggal dorong aja atau tarik saja ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Terus ini ketiga. Nah yang keempat, karena mesin saya ini menggunakan ya japitan seperti itu ya teman-teman, ada japitannya. Jadi di sini ada 4, di sini ada 2 pedal, 2 handle. Nah di sini ada 1 lagi. Ini buka tutupnya kita tinggal injak aja depan sama belakang. Ini khususnya mesin yang saya pakai teman-teman. Kalau mesin-mesin yang lain, kalau dia nggak pakai itu japitan seperti itu ya, jadi dia ini pedal yang ini dia juga nggak ada teman-teman ya. Oke, kita akan mulai. Sekarang kita mulai dari handle yang kanan. Apa itu ya, kita kalau bisa mulai dari kanan ya teman-teman. Nah ini fungsinya ini untuk menggerakkan boom sama bucket. Boom itu yang ini. Nah yang besar ini, yang warna kuning ini namanya boom. Sama bucket yaitu yang di sana ya, yang buat garuk-garuk itu namanya bucket. Nah, ini kalau misalnya ini handle ini kita tarik ke belakang, maka boom ini akan naik. Sekarang kita coba tarik. Nah, perhatikan
perhatikan, nah dia naik kan teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, kalau kita dorong ke depan ya, nah kita dorong ke depan, perhatikan ya, kita dorong ke depan ini. Nah, jadi bomnya juga akan turun. Nah, dia turun teman, kita ini dorong ke depan. Oke. Nah, selanjutnya, nah sekarang kalau kita ini handle-nya ini kita gerakan ke dalam ya, atau ke kiri. Nah, maka paket itu akan menutup seperti ini. Sekarang kita gerakan ke kiri ya. Nah, lihatin, perhatikan di situ teman-teman, paketnya akan menutup. Nah, ini untuk handle yang kanan, kalau digerakkan ke kiri atau ke dalam maka paket akan menutup. Nah, sedangkan kalau handle-nya digerakkan ke keluar sana ya, atau ke kanan, maka paket akan terbuka. Kita sekarang gerakan ke kanan, perhatikan teman-teman. Nah begitu. Nah, paketnya akan membuka, dia akan terbuka seperti itu. Nah, ini fungsi untuk handle yang sebelah kanan teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita akan pindah lagi ke handle yang sebelah kiri. Nah, di sini sebentar sebelum tadi yang di sebelah kanan teman-teman, di sini juga dilengkapi dengan tombol klakson. Nah, ini tombol klakson, tapi saya nggak usah mencetnya, nggak usah membunyikannya, karena nanti orang-orang di sana pada kesini semua dikirain ada apa gitu ya. Oke, saya akan lanjut ke handle yang sebelah kiri. Ini fungsinya untuk arm sama swing. Nah, jadi arm itu ibarat di sana itu yang lengannya, ibarat lengan kita ya, dari siku nyampe ke paket itu namanya arm. Nah, kalau lengan kita misalnya ya bagian yang ini ya, dari siku sampai ke pergelangan tangan, ini namanya arm. Nah, gerakan arm sama swing. Nah, swing itu dia berputar ke kiri ke kanan, itu namanya swing. Nah, jadi itu fungsinya yang handle yang kiri. Ini harus kita hafal ya teman-teman ya, kiri maupun kanan harus kita hafal. Nah, sekarang kalau misalnya ini handle-nya kita dorong ke depan, maka dia akan swing ke kanan. Kita coba ya teman-teman. Oke, bismillah. Nah, perhatikan, dia bergerak ke kanan teman-teman. Dia swing ke kanan. Oke, kalau kita tarik, nah dia akan swing ke kiri, perhatikan. Nah, dia bergerak ke kiri. Oke. Nah, terus kalau kita gerakan ke keluar sana ya, maka armnya akan terbuka. Kita sekarang gerakan ke keluar atau ke kiri, perhatikan teman-teman. Nah, ini saya gerakan ke kiri ya. Nah, perhatikan. Nah, jadi dia bergerak. Dia bergerak terbuka. Itu gerakan armnya, dari siku sampai pergelangan tangan atau sampai paket ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kalau kita gerakan ke dalam atau ke kanan seperti ini, nah, maka armnya itu akan mengarah ke kita ya, dia akan menutup. Nah, perhatikan, dia terus bergerak, bergerak ke arah kita ya, seperti ini ya teman-teman, sampai mendekat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, yang berikutnya adalah pedal yang diinjak pakai kaki atau pakai tangan. Ini hanya untuk maju mundur ya, maju mundur. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu detail karena nanti teman-teman juga paham, supaya video ini benar-benar durasinya singkat dan jelas, bisa teman-teman mengerti. Kemudian sekarang yang terakhir, yaitu yang keempat ya teman-teman. Karena ini mesin saya beda ya. Intinya kalau mesin-mesin yang lain itu biasanya hanya yang tadi saja teman-teman, nggak ada yang keempat ini. Tapi berhubung di sini mesin saya menggunakan japitan semacam itu, jadi perlu saya jelaskan juga ya teman-teman. Nah, jadi ini fungsinya kalau kita mengambil barang, nyapit barang, misalnya kayu atau barang-barang lain, sampah misalnya, ini sangat berfungsi sekali, ini sangat berguna sekali teman-teman. Cara makainya itu kita harus stabil ya, antara gerakan kaki sama ini
sama handle ini yang buat paket. Gerakan kaki ini sama handle yang buat paket ini harus benar-benar stabil, harus benar-benar seimbang, baru dia tidak berbahaya. Barang yang kita japit itu kalau kita nggak pingin dia rusak, dia nggak akan rusak. Terus dia juga nggak akan terjatuh gitu teman-teman. Nah tapi kalau misalnya gerakan kita pas menginjak ini salah nginjak ke depan atau belakang, itu akan berakibat sangat fatal. Jika barang itu sudah di atas, kemudian kita salah menginjaknya, terus barang itu terlepas terjatuh, jika di bawah ada orang, maka bisa dibayangkan apa yang terjadi ya teman-teman. Jangan sampai itu terjadi. Oke. Nah, seperti itu. Jadi caranya begini. Sekarang kalau kita injak ke depan, maka japitannya itu akan menutup. Oke, kita injak ke depan ya. Ini seperti ini. Nah, perhatikan di sana dia japitannya akan menutup seperti itu. Nah, sampai tertutup. Oke. Nah, kalau misalnya kita nginjaknya yang belakang di sini ya, kita pakai ibu jari saja ya, teman-teman. Nah, sekarang kita injak ke sini. Nah, japitannya dia akan terbuka. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Terus kemudian yang lain-lain itu gampang ya. Nanti teman-teman kalau sudah mengoperasikan alat berat, nanti sambil jalan teman-teman akan memahaminya, akan paham semuanya. Yang lain-lain itu tidak penting lah ya teman-teman. Yang penting hanya ini saja tadi, ini ya dua handle ini kiri kanan, sama maju mundurnya ini, sama kunci yang ini ya, kunci lock ini, kemudian ya cara starter. Terus ini tadi adalah RPM-nya di sini buat ngatur tenaganya atau gasnya ya, di sini ngaturnya. Kalau ke sana itu dia max, ke sini itu min ya, ke kanan dia kuat, kalau yang ke sini dia melemah, plus dan minnya. Oke. Terus itu nggak penting lah. Nah, ini buat swingnya, yang ini buat swing, ini kunci swing ya. Kalau ini dipencet ke sini, dia tidak akan bisa bergerak ke kiri atau ke kanan, maksudnya tidak bisa berputar. Oke. Nah, terus yang di sini, nah sebelah sini, di sini juga ada. Di sini adalah AC, on off AC yang ini ya teman-teman. Kemudian ada temperaturnya di sini. Ini temperatur ya, tingginya itu 85 karena ini sekarang lagi musim dingin, jadi pakainya 85. Nah, terus terendahnya itu adalah 63. Nah, jadi kalau saya pakai 63 saat ini, saya nggak bisa bernapas di sini teman-teman, saking dinginnya. Oke. Nah, dan itu saja teman-teman, hanya itu saja yang paling penting kalau mau jadi operator alat berat. Kita harus bisa menghafal ya, benar-benar harus dihafal. Handle kanan itu buat bom sama bucket, yang kiri buat arm sama swingnya. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa belum tentu mesin yang ini sama mesin yang lain caranya sama, pengaturan sama, bisa saja berbeda. Artinya begini ya, yang tadi boom sama bucket itu bisa saja dia berada di sebelah kiri. Nah, bisa dipindah teman-teman. Terserah kita enaknya bawa alat berat itu bagaimana. Kita terbiasanya itu pakai pengaturan yang mana gitu ya. Nah, kita itu bisa merubahnya kapan saja. Nah, cara nyetingnya ada di belakang sana. Itu gampang. Oke, saya rasa cukup jelas ya penjelasan dari saya teman-teman untuk ini cara mengoperasikan alat berat. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya teman-teman pemula ya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman dengan menonton video ini terus tertarik untuk belajar. Insya Allah teman-teman kalau misalnya punya kemauan, punya keinginan disertai dengan tindakan, insya Allah bisa. Nah, setelah teman-teman paham, sudah tahu cara mengoperasikannya, teman-teman tinggal sering-sering menggunakannya. Nah, jadi kalau teman-teman cuma paham doang tapi nggak sering menggunakannya,
nggak sering mengoperasikannya, ya itu percuma saja teman-teman. Susah, teman-teman nggak akan bisa gitu loh. Nah, jadi semakin kita sering memakainya, maka kita akan jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka teman-teman akan menjadi operator yang profesional. Oke, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Oke teman-teman, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.